Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelum kita memulai materi, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama yaitu Mufidah Arkana Dewi NIM 153, yang kedua Roma Aristianto NIM 165, yang ketiga Fitri Amelia NIM 167, Sofia Saadah NIM 168, yang terakhir yaitu Farhaini Koidah NIM 171. Nah, pada kali ini kita akan menerangkan makalah yang berjudul Prosedur Keamanan dan Keselamatan Kerja Laboratorium. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur keamanan dalam laboratorium fisika. Nah, sebelumnya apa pengertian dari laboratorium fisika? Laboratorium fisika yaitu laboratorium yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan praktikum dengan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan sains berupa fasilitas ruangan, alat maupun sumber daya manusia yang kompeten atau dalam arti laboran dan asisten. Nah, dalam prosedur keamanan juga ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan alat dan bahan di laboratorium fisika. Nah, diantaranya itu aman. Aman itu apa sih? Aman agar tidak menimbulkan kerusakan dan bahan sehingga fungsi alat dan bahan itu tidak berkurang. Yang kedua itu mudah dicari. Nah, mudah dicari yaitu penyimpanan agar mudah dicari, disimpan di almari dan rak laci yang ukurannya disesuaikan dengan ruangan laboratorium. Yang ketiga itu mudah diambil. Terus juga dalam laboratorium itu ada sebab-sebab terjadinya kecelakaan di laboratorium fisika. Nah, diantaranya itu kurangnya pengetahuan tentang proses-proses serta keperlengkapan atau peralatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan di laboratorium. Yang kedua itu kurang jelasnya kegiatan laboratorium dan juga kurangnya pengawasan yang dilakukan selama melakukan kegiatan di laboratorium. Yang ketiga itu berkurangnya bimbingan terhadap siswa yang sedang melakukan kegiatan praktek di laboratorium. Yang keempat, kurangnya atau tidak tersedianya perlengkapan keamanan dan APD atau alat pelindung diri. Yang kelima, itu kurang atau tidak mengikuti petunjuk atau aturan-aturan yang semestinya harus ditaati oleh siswa yang sedang praktek di laboratorium. Yang keenam, tidak menggunakan perlengkapan yang seharusnya digunakan atau menggunakan peralatan dan bahan yang tidak sesuai. Nah, jika menggunakan bahan dan alat yang tidak sesuai, maka kemungkinan terjadinya kecelakaan itu besar. Nah, yang ketujuh itu tidak bersikap hati-hati dalam melakukan kegiatan di laboratorium. Terus di laboratorium fisika juga ada tata tertib, yaitu yang pertama ada prosedur peminjaman dan pemakaian dan pengembalian alat-alat laboratorium. Terus yang kedua itu ada keselamatan kerja dan keselamatan alat laboratorium. Jadi alat laboratorium itu harus selalu dijaga dan dibersihkan sehingga keselamatan kerja itu terjamin. Yang ketiga ada pemeliharaan keamanan dan kebersihan dan kenyamanan laboratorium. Laboratorium harus selalu dibersihkan agar saat kegiatan praktek itu siswa akan nyaman di laboratorium sehingga siswa dapat melakukan aktivitas kegiatan dengan menyenangkan.
Nah, di sini juga ada beberapa alat-alat bantu yang digunakan untuk menjaga keselamatan alat dan keselamatan kerja di laboratorium fisika. Nah, alat-alat tersebut itu contohnya ada tang penjepit, statif dan klaim, capit buaya, hambatan geser, standar pemakaian, dan aksesoris pelindung diri. Poin B. Prosedur keamanan dalam laboratorium kimia. Laboratorium kimia merupakan sarana penting untuk pendidikan, penelitian, pelayanan, serta uji mutu atau quality control. Ada 10 prosedur keselamatan kerja di laboratorium kimia yang harus dipatuhi. Yang pertama, ada pakaian laboratorium. Yang kedua, pemindahan bahan kimia. Yang ketiga, pemindahan bahan kimia padat. Yang keempat, pemanasan larutan dalam tabung reaksi. Yang kelima, pemanasan dalam gelas kimia. Yang keenam, peralatan dan cara kerja. Yang ketujuh, pembuangan limbah. Yang kedelapan, terkena bahan kimia. Yang kesembilan, bahan kombinasi yang perlu dihindari. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, gas berbahaya. Selanjutnya, ada prinsip yang harus diperhatikan dalam penyimpanan alat dan bahan di laboratorium kimia. Yang pertama, ada mikroskop. Mikroskop disimpan dalam lemari terpisah dengan zat higroskopis. Yang kedua, alat berbentuk set. Yang ketiga, ada alat yang harus disimpan berdiri, misalnya higrometer dan neraca lengan. Yang keempat, alat yang memiliki bobot relatif berat. Yang kelima, penyimpanan zat kimia harus diberi label dengan jelas. Yang keenam, zat kimia beracun harus disimpan dalam lemari terpisah dan terkunci. Kemudian, kecelakaan yang sering terjadi di laboratorium. Yang pertama, ada luka bakar. Yang kedua, cedera pada mata, misalnya seperti kelilipan. Yang ketiga, keracunan. Yaitu prosedur keamanan dalam laboratorium biologi. Laboratorium biologi merupakan sarana pendukung proses belajar mengajar, baik yang bersifat rutinitas maupun eksidental, berupa suatu tempat yang digunakan untuk percobaan dan pengamatan yang berhubungan dengan ilmu biologi. Menurut Kertiasa, jenis-jenis kecelakaan yang dapat terjadi di laboratorium biologi adalah: yang pertama itu ada terluka. Terluka disebabkan karena pecahan kaca atau tertusuk oleh benda-benda tajam yang lain. Yang kedua, terbakar yang disebabkan karena tersentuh api atau bahan kimia tertentu. Kecelakaan yang ketiga yaitu keracunan. Keracunan ini karena secara tidak sengaja atau kecerobohan zat kimia yang masuk ke dalam tubuh. Yang keempat, terkena zat korosif seperti jenis asam, misalnya asam sulfat pekat, asam format, atau berbagai jenis basa seperti natrium hidroksida, kalium, dan larutan amonia. Yang kelima, terkena sengatan listrik pada waktu menggunakan listrik bertekanan tinggi. Kemudian kecelakaan di laboratorium biologi sebenarnya dapat dihindari dengan cara bekerja secara disiplin, memperhatikan dan mewaspadai hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya atau kecelakaan. Kemudian untuk merumuskan tata tertib, ada 3 hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu perumusan petunjuk, peringatan, dan larangan.
Poin selanjutnya yaitu petunjuk keselamatan atau prosedur bagi siswa di dalam laboratorium biologi. Yang pertama, siswa tidak diperkenankan masuk ke dalam laboratorium biologi tanpa izin guru atau pengawas lab. Yang kedua, barang-barang laboratorium termasuk alat dan bahan kimianya tidak boleh diambil keluar kecuali atas perintah guru atau petugas. Yang ketiga, tidak diperbolehkan mencicipi bahan kimia. Yang keempat, hanya zat-zat kimia berupa cairan atau larutan yang boleh dibuang ke dalam bak cuci. Yang kelima, pecahan kaca harus dibuang ke dalam tempat sampah yang khusus. Yang keenam, jika terjadi kecelakaan, barang pecah atau alat rusak, harus segera melaporkan ke petugas atau kepada guru yang bersangkutan. Kemudian yang ketujuh, setelah praktikum selesai, alat-alat dan bahan harus dibersihkan dan setelah itu harus dikembalikan ke tempatnya. Kemudian yang kedelapan, sebelum ditinggalkan, meja praktikum harus dalam keadaan kering dan bersih. Yang kesembilan, setelah praktikum selesai, tangan harus dibersihkan atau dicuci dengan sabun agar zat dan kuman yang menempel di tangan itu mati. Yang ke-10, pada saat memanaskan tabung reaksi, mulut tabung jangan diarahkan ke wajah atau ke arah teman yang berada di dekatnya. Yang ke-11, menyalakan pemanas atau bunsen jangan menggunakan kertas yang dibakar. Yang ke-12, jangan menghirup zat-zat dalam botol karena kemungkinan besar zat itu beracun. Yang ke-13, sebaiknya menggunakan jas laboratorium biologi atau baju khusus. Yang ke-14, untuk mencegah memegang benda panas tanpa diketahui sebelumnya, rasakan benda itu dengan mendekatkan punggung telapak tangan kepada benda yang dikira panas itu. Kemudian yang ke-15, untuk membuka panci atau panci tekan atau pressure cooker, sebaiknya jangan langsung dibuka, tetapi tunggulah kira-kira 10 menit agar uap dalam panci tekan tersebut habis keluar lewat celah penekan sehingga tidak didapat uap panas bertekanan tinggi yang menyebabkan luka. Yang ke-16, alat bedah setelah selesai digunakan harus bersih dan sempurna. Yang terakhir, jika menusukkan pipa kaca ke dalam sumbat karet atau gabus, gunakanlah vaselin. Poin D yaitu prosedur keselamatan dalam laboratorium. Adapun hal yang diperhatikan dalam keselamatan kerja dalam laboratorium adalah yang pertama, ruangan laboratorium. Ruangan laboratorium yang memenuhi standar adalah salah satu faktor untuk menghindari kecelakaan kerja. Syarat tersebut meliputi kondisi ruangan yang memiliki ventilasi dan jalur evakuasi yang baik. Susunan ruangan harus ditata dengan rapi penempatannya, seperti penempatan bahan kimia atau perabotan percobaan sehingga mudah mencarinya. Yang kedua, tata tertib keselamatan kerja. Aturan dalam tata tertib keselamatan kerja adalah sebagai berikut. A. Dilarang mengambil dan membawa keluar alat-alat serta bahan dalam laboratorium tanpa seizin petugas laboratorium. Poin B, gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Poin C, mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja. Poin D, pakailah jas laboratorium saat bekerja di laboratorium. Poin E, usahakan untuk tidak sendirian di ruangan laboratorium, supaya bila terjadi kecelakaan dapat dibantu dengan segera. Poin F, jika terjadi kerusakan atau kecelakaan
sebaiknya segera melaporkan kepada petugas laboratorium. Poin G, harus mengetahui cara pemakaian alat darurat seperti pemadam kebakaran, air shower, respirator, dan alat keselamatan kerja yang lainnya. Poin H, berhati-hatilah bila bekerja dengan asam kuat, reagen korosif, reagen-reagen yang volatif dan mudah terbakar. Poin I, setiap pekerja di laboratorium harus mengetahui cara memberi pertolongan pertama pada kecelakaan. Poin J, buanglah sampah pada tempatnya. Poin K, jangan bermain-main dalam laboratorium. Poin I, lakukan latihan keselamatan kerja secara periodik. Poin yang terakhir ialah dilarang merokok, makan, minum di laboratorium. Yang ketiga, alat keselamatan kerja. Di dalam ruang laboratorium harus sudah tersedia seluruh alat keselamatan kerja. Supaya apa? Supaya saat terjadi kecelakaan darurat bisa diatasi dengan cepat. Contoh alat keselamatan kerja ialah pemadam kebakaran atau alat pemadam api ringan, air washer, water shower, kotak P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan, jas laboratorium, peralatan pembersih, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu simbol keselamatan kerja. Yang pertama, animal hazard adalah bahaya yang berasal dari hewan. Nah, perlu kita ketahui mungkin saja hewan itu beracun karena telah disuntik bermacam-macam zat hasil eksperimen atau dapat menggigit dan mencakar Anda. Yang poin B yaitu subinstrument hazard adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang tajam. Benda itu jika tidak digunakan tekan benar, maka dapat melukai Anda. Yang ketiga, gambar heat hazard adalah bahaya yang berasal dari benda yang panas. Nah, akan menyebabkan tangan Anda akan kepanasan jika menyentuh benda tersebut dalam keadaan aktif atau menyala. Yang keempat, glassware hazard adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah pecah, biasanya berupa gelas kimia. Selanjutnya yaitu chemical hazard adalah bahaya yang berasal dari bahan kimia. Bisa saja bahan kimia itu dapat membuat kulit kita gatal atau iritasi, biasanya zat asam. Selanjutnya electrical hazard adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang mengeluarkan listrik. Hati-hati dalam menggunakannya supaya tidak tersengat listrik. Selanjutnya yaitu phase hazard adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang dapat membuat iritasi pada mata dan wajah. Gunakan selalu masker atau pelindung wajah sebelum menggunakan bahan tersebut. Selanjutnya yaitu fire hazard adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah terbakar. Contoh adalah kerosin atau minyak tanah dan spiritus. Selanjutnya yaitu biohazard adalah bahaya yang berasal dari bahan biologis. Bahan tersebut bisa dapat menyebabkan penyakit mematikan seperti AIDS. Contoh adalah tempat pembuangan jarum suntik. Selanjutnya yaitu laser radiation hazard adalah bahaya yang berasal dari sinar laser. Yang selanjutnya radioaktif hazard adalah bahaya yang berasal dari benda radioaktif. Benda ini dapat mengeluarkan radiasi dan jika terpapar terlalu lama maka akan menyebabkan kanker. Contohnya yaitu seperti bahan nuklir dan lain-lain. Yang terakhir yaitu explosive hazard adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah meledak. Maka solusinya adalah jauhkan benda tersebut dari api. Selanjutnya yaitu yang kelima, penanganan kecelakaan. Bila terjadi keadaan darurat, maka tindakan yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, jangan panik. Kita nggak boleh panik karena panik akan membuyarkan konsentrasi kita. Yang kedua yaitu mintalah bantuan rekan Anda yang berada di dekat Anda ketika Anda mengalami kecelakaan. Selanjutnya, bersihkan bagian yang mengalami kontak langsung
Cuci bagian yang mengalami kontak langsung dengan air apabila memungkinkan. Contohnya bila kita terkena zat kimia, kita langsung cuci bersih bagian yang terkena tersebut. Dan jangan dikaruk agar tidak tersebar. Terus bawa ke tempat yang cukup oksigen karena akan menjadi fresh. Yang terakhir yaitu hubungi paramedik secepatnya. Dokter atau rumah sakit langsung dibawakan di rumah sakit agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan atau menyelamatkan kita. Selanjutnya, jika terjadi kebakaran, maka yang harus dilakukan adalah pertama itu jangan panik. Kita nggak boleh panik, tetap konsentrasi. Semprotkan gas pemadam api apabila api masih mungkin dipadamkan. Beritahu teman Anda agar teman Anda membantu. Hindari menghirup asap secara langsung. Tutup pintu untuk menghambat api memperbesar dengan cepat. Karena menutup pintu itu kan mencegah angin masuk. Angin kan banyak mengandung oksigen, nanti akan menimbulkan apinya membara. Terus bila pada gedung tinggi gunakan tangga darurat. Selanjutnya yang terakhir yaitu hubungi pemadam kebakaran secepatnya agar kebakaran itu tidak meluas. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kesimpulannya yaitu prosedur keamanan dalam laboratorium fisika, kimia maupun biologi itu perlu guna menjamin keselamatan kerja serta menjaga keawetan peralatan laboratorium. Begitu saja penyampaian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq illa atwa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.